Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 4 kelas B, ingin menyampaikan materi tentang kebijakan anggaran manajemen koleksi. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama Amidana Hikmat Al-Fadliyah, Nurul Aini, Sifa Aulia Irfana, Gabriel Valentin Ferrara, Cahya Alam Darmawan, Putri Fauzia Rohmatan Rizki, Khairun Nikmah Sofia Laili Istanti, Devi Lailatul Cahyati, dan yang terakhir Tri Susanti. Untuk membahas materi lebih lanjut pada hari ini, pertama-tama kita harus memahami dan mengetahui apa pengertian dari manajemen dan koleksi itu sendiri. Pertama kita membahas pengertian dari manajemen dulu. Manajemen itu berasal dari kata kerja, yakni to manage, yang diambil dari bahasa Inggris yang mempunyai arti mengelola, memimpin, dan mengurus. Pengertian manajemen itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Akan tetapi, pengertian manajemen secara umum yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis, dengan menggunakan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya. Menurut suatu perencanaan planning diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu dengan cara yang setepat-tepatnya. Itu merupakan pengertian dari manajemen itu sendiri. Sedangkan pengertian koleksi merupakan kumpulan buku-buku atau bahan-bahan lainnya yang dihimpun oleh seseorang untuk lembaga. Pengertian manajemen koleksi sendiri yakni istilah yang digunakan untuk menggantikan pengembangan koleksi. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah perkembangan koleksi di era digital seperti ini. Setelah mengetahui pengertian manajemen dan koleksi itu sendiri, kita juga harus mengetahui apa pengertian manajemen koleksi menurut para ahli di bidangnya. Menurut ALA Glossary of Library and Information Science pada tahun 1983, pengembangan koleksi merupakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, studi pemakaian koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, selesai bahan pustaka, perencanaan kerjasama sumber daya koleksi, pemeliharaan koleksi, dan penyiangan koleksi sebuah perpustakaan. Kemudian, pengembangan koleksi adalah serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan pembaca atau pengguna dengan sumber-sumber informasi dalam lingkungan perpustakaan, atau unit informasi yang mencakup kegiatan penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan, pengadaan, pemeliharaan dan promosi, penyiangan serta evaluasi pendayagunaan koleksi. Itu merupakan pengertian dari G Awards Event Developing Library and Information Center Collection pada tahun 1995. Pembahasan selanjutnya yakni tentang kebijakan anggaran manajemen koleksi.
Kenapa dalam manajemen koleksi itu harus ada kebijakan anggaran? Karena dalam manajemen koleksi itu pasti ada pengembangan koleksi. Untuk mengembangkan koleksi, perpustakaan itu pasti membutuhkan anggaran. Jadi, tujuan kebijakan anggaran itu untuk menentukan apa yang harus dikembangkan dan untuk menentukan peningkatan layanan di perpustakaan. Jadi kebijakan anggaran dalam manajemen koleksi itu termasuk sangat penting. GIL 2001 mengatakan bahwa pendanaan tidak hanya dibutuhkan pada saat perpustakaan didirikan saja, melainkan seharusnya secara teratur juga diberikan untuk kegiatan yang sifatnya menjaga keberlangsungan perpustakaan tersebut selanjutnya. Seperti contoh seperti ini. Dalam perpustakaan sekolah itu pasti harusnya ada pengembangan koleksi untuk meningkatkan sumber daya anak-anak didik di sekolah. Contohnya seperti kayak 3 bulan sekali, sekolah memberikan anggaran di perpustakaan sekolah itu sendiri untuk membeli buku-buku yang dibutuhkan oleh siswa. Seperti itu. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan mengatakan bahwa pendanaan sebuah perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. Jadi pada intinya itu anggaran itu harus digunakan sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Jadi cukup untuk mengembangkan sumber daya peserta didik ataupun pengguna dalam menggunakan perpustakaan. Kemudian GIL 2001 membagi sumber pendanaan perpustakaan menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber premier itu maksudnya yakni menggunakan penghasilan pajak negara baik tingkat daerah maupun nasional, atau pembiayaan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau negara. Kalau sumber sekunder itu maksudnya yakni sumbangan atau hibah baik dari badan finansial maupun perorangan, atau pendapatan dari layanan perorangan seperti fotokopi dan fasilitas percetakan. Kemudian sumber sekunder yang ketiga yakni pendapatan dari aktivitas komersial seperti penerbit, penjual buku, penjualan karya seni, serta hasil kerajinan yang dilakukan oleh perpustakaan. Yang keempat yakni pendapatan dari pengguna. Maksudnya tuh seperti denda keterlambatan pengembalian koleksi yang dipinjam. Nah, kemudian yang kelima yakni pendapatan dari sponsor dari organisasi lain yang sifatnya tidak mengikat. Dan yang terakhir, sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu merupakan sumber anggaran yang bisa didapat oleh perpustakaan melalui dalam segi sumber sekunder. Fungsi anggaran perpustakaan yaitu yang pertama yaitu alat perencanaan dan pengambilan keputusan tentang suatu langkah mendatang. Maksudnya, organisasi dan administrasi yang baik pasti memerlukan perencanaan untuk membuat rencana kerja perpustakaan. Nah, hal-hal yang masuk dalam perencanaan tersebut adalah yang pertama, yakni perencanaan penyediaan anggaran. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pegawai, gedung, dan pengadaan buku atau pengadaan barang seperti majalah, buku dan non-buku, penjilitan, percetakan, serta
pembelian alat-alat tulis. Yang kedua, yakni perencanaan, penyediaan, perabotan, dan peralatan di perpustakaan. Yang ketiga, yakni perencanaan sistem kerja perpustakaan. Fungsi anggaran perpustakaan yang kedua, yakni alat koordinasi. Maksudnya, dalam penyusunan perencanaan akan terkait berbagai bidang, bagian, dan unit dalam suatu lembaga. Maka dari itu, apabila terjadi ketidaksesuaian antara bidang atau unit, dapat dirundingkan kembali bagaimana baiknya. Fungsi anggaran perpustakaan yang ketiga, yakni sebagai alat pengendalian. Maksud dari tujuan pengendalian ini adalah agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Oleh karena itu, dengan memperhatikan anggaran dan realisasinya akan mudah diketahui jika terdapat penyelewengan. Dengan demikian akan segera diadakan peringatan dan pembetulan. Fungsi anggaran perpustakaan yang keempat, yakni menetapkan standar kegiatan yang akan dilaksanakan. Maksudnya, anggaran dapat disusun apabila telah memiliki program kerja. Anggaran digunakan sebagai alat untuk menjamin agar sasaran jangka pendek dan jangka panjang dapat dicapai dengan cara membandingkan dengan realita. Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran perpustakaan antara lain yakni untuk membayar gaji pustakawan, pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, pemeliharaan bahan pustaka, penyebaran informasi, pemasaran dan promosi jasa perpustakaan, pengadaan alat tulis kantor, perbaikan dan perawatan gedung, serta perbaikan dan perawatan alat-alat perpustakaan. Pembahasan selanjutnya yakni tentang analisis kebutuhan anggaran manajemen koleksi. Yang pertama, analisis kebutuhan pemustaka. Penetapan kebutuhan pemustaka menjadi langkah awal pihak perencana untuk menentukan prioritas koleksi yang perlu diadakan. Analisis dilakukan dengan melakukan survei kebutuhan pemustaka, yakni dengan melalui adanya pembagian form, usulan bahan pustaka terhadap pemustaka. Setelah itu, hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perencana dalam menetapkan bahan pustaka yang akan diadakan. Setelah itu, penentuan prioritas kebutuhan pemustaka tidak akan efektif tanpa ada proses seleksi koleksi yang dilakukan oleh pihak perencana. Analisis yang kedua, yakni penyusunan proposal pengadaan bahan pustaka. Dalam proses ini atau dalam analisis ini berkaitan dengan penetapan anggaran untuk pengembangan koleksi perpustakaan. Jumlah anggaran itu sendiri bisa bergantung dari kondisi anggaran perpustakaan itu sendiri. Jika perpustakaan perguruan tinggi, anggaran dapat bergantung pada perguruan tingginya. Selain itu, dana juga bisa bersumber dari APBN dan PNBP. Sebuah koleksi atau bahan pustaka akan dimuat dalam proposal pengadaan dalam bentuk daftar bahan pustaka. Penetapan tersebut setelah melewati proses seleksi koleksi oleh pihak perencana. Itulah pembahasan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau salah dalam pemahaman dalam menyampaikan materi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.